Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nurjana, NIM 23021370052. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem ekonomi kapitalis berlandaskan 3 pilar utama. Yang pertama yaitu pengertian sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam pengertian lain, kapitalisme merupakan sistem ekonomi di semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dan bukan pemerintah. Yang kedua, ciri-ciri kapitalisme. Pertama, pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Yang kedua, pemilikan alat-alat produksi oleh individu. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Yang keempat, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Yang kelima, pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam, motif yang menggerakkan perekonomian ialah untuk mendapatkan laba. Yang ketujuh, manusia dipandang sebagai homo economicus, yakni pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri. Yang kedelapan, paham individualisme didasarkan materialisme atau hedonisme atau warisan zaman Yunani kuno. Yang ketiga yaitu ekonomi kapitalis berdasarkan kepemilikan pribadi. Kapitalisme didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan pada kebebasan ekonomi individu. Sebagian besar alat produksi seperti pabrik, bisnis, dimiliki oleh perorangan dan bukan oleh pemerintah. Pemilik pribadi membuat keputusan tentang apa dan kapan harus memproduksi dan berapa banyak produk yang harus dibayar. Yang keempat, sistem kapitalis individualisme memiliki kebebasan penuh untuk melakukan persaingan bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Jadi kegiatan ekonomi ini bertujuan memenuhi keinginan dan kebutuhan individu. Yang kelima, sistem kapitalis persaingan bebas. Sistem kapitalis persaingan bebas maksudnya adalah pelaku bisnis atau usaha dapat dengan bebas melakukan persaingan di pasar. Jadi para pelaku bisnis ini dapat menawarkan produknya secara apapun dan konsumen dapat membeli sesuatu yang cenderung menguntungkan untuk diri sendiri. Yang keenam yaitu kritik atas sistem kapitalis. Kritik kapitalisme mengasosiasikannya dengan kesenjangan sosial dan distribusi yang tidak adil dari kekayaan dan kekuasaan, kecenderungan monopoli pasar atau oligopoli, dan pemerintah oleh oligarki. Imperialisme, perang kontra revolusioner, dan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan budaya. Materialisme, represi pekerja dan anggota serikat buruh. Alienasi sosial, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Yang ketujuh yaitu pandangan Islam terhadap sistem kapitalis. Sebagian umat Islam menerima sebagian atau bahkan semua prinsip-prinsip ekonomi kapitalis. Mereka melihat ekonomi kapitalis sebagai sistem yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan sosial. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip sistem kepemilikan pribadi dan kebebasan berusaha sesuai dengan prinsip-prinsip seperti larangan riba dan spekulasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan, ekonomi kapitalis adalah ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap orang untuk mengadilkan kegiatan ekonominya sendiri, seperti berdagang, industri, dan lain-lain. Adam Smith berpendapat juga bahwa sistem kapitalisme adalah sistem yang kurang mendukung ekonomi masyarakat pada saat itu, dan pemerintah berperan kecil dalam sistem ekonomi kapitalis.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.